Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Suharni M dengan nomor stambuk B1A1222093. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai dampak ekonomi dari sarana dan prasarana publik bagi masyarakat. Adapun tujuan dari video ini guna memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Publik kelas F. Jadi mengenai sarana dan prasarana publik tadi, di sini saya mengambil salah satu contohnya, yaitu pelabuhan. Jadi, sarana dan prasarana publik mencakup semua fasilitas fisik dan infrastruktur yang dimiliki atau dioperasikan oleh sektor publik, biasanya oleh pemerintah. Sarana dan prasarana ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara umum dan mendukung berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Sarana dan prasarana publik memiliki dua sifat, yaitu yang pertama non-eksklusif, di mana sarana dan prasarana publik sulit atau tidak mungkin dihindari oleh individu untuk digunakan, bahkan jika mereka tidak membayarnya. Hal ini berarti bahwa sulit untuk membebankan biaya atau membatasi akses bagi mereka yang tidak membayar. Yang kedua, non-rival. Penggunaan oleh satu individu tidak dapat mengurangi ketersediaan atau manfaatnya bagi individu yang lain. Selanjutnya saya akan membahas tentang sarana dan prasarana publik yang saya ambil, yaitu pelabuhan. Jadi pelabuhan ini dianggap sebagai barang publik karena memberikan manfaat kepada masyarakat secara luas tanpa memandang individu atau kelompok tertentu, di mana fasilitas pelabuhan seperti dermaga dan fasilitas penanganan kargo disediakan untuk kepentingan umum, yang memungkinkan transportasi laut yang efisien, perdagangan, dan konektivitas ekonomi antar wilayah. Sebagai barang publik, pelabuhan cenderung menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memastikan akses yang adil, berkelanjutan, dan keamanan bagi semua pengguna. Pelabuhan ini memiliki dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Ada beberapa dampak ekonomi dari pelabuhan bagi masyarakat. Yang pertama, menciptakan lapangan kerja. Pelabuhan ini dapat menciptakan pekerjaan langsung dan tidak langsung, mulai dari aktivitas bongkar muat hingga layanan pendukung seperti transportasi dan logistik. Kemudian yang kedua, peningkatan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi. Fasilitas pelabuhan mendukung pertumbuhan perdagangan internasional dan nasional. Aktivitas ekspor maupun impor melalui pelabuhan dapat meningkatkan pendapatan negara dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Kemudian yang ketiga, meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas. Pelabuhan ini memfasilitasi transportasi barang secara efisien, memungkinkan produk mencapai dasar dengan cepat dan dengan biaya yang lebih rendah. Hal ini meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung pengembangan ekonomi regional atau ekonomi wilayah. Kemudian investasi infrastruktur, di mana pengembangan pelabuhan memicu investasi dalam infrastruktur seperti jalan, rel, dan bandara. Hal ini memberikan dampak positif jangka panjang pada ekonomi karena meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan pendapatan pajak. Melalui aktivitas ekonomi yang terkait dengan pelabuhan, pemerintah dapat mengumpulkan lebih banyak pendapatan pajak. Penerimaan ini dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek publik dan layanan masyarakat lainnya. Kemudian yang terakhir, mengembangkan sektor usaha lain, di mana pelabuhan juga bisa menciptakan peluang bagi perkembangan sektor-sektor terkait seperti logistik, manufaktur, dan jasa transportasi. Hal ini mendorong diversifikasi ekonomi dan membantu mengurangi ketergantungan pada sektor tertentu. Dari penjelasan tadi, jadi pelabuhan itu sebagai infrastruktur ekonomi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keberlanjutan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat berdampak pada kesejahteraan masyarakat secara luas. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai dampak ekonomi dari pelabuhan sebagai sarana dan prasarana publik. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.